adalah seni. Ketemu kembali dengan saya Dr. Tio. Hari ini kita akan bicara tentang pengobatan dermatitis atopik ya, yaitu suatu kelainan di mana merupakan kelainan inflamasi atau peradangan pada kulit yang ditandai gatal dan cenderung gejalanya timbul tenggelam ya, yang berulang-ulang ya. Dan ini sangat menjengkelkan pasien dan timbul di tempat-tempat tertentu dan kadang-kadang secara kecantikan kurang menyenangkan buat pasien ya. Jadi secara istilahnya karena membuat warna kulit menjadi gelap gitu ya. Nah, atopic dermatitis ini kejadiannya di beberapa negara itu kira-kira 2,1 sampai 5% itu pada dewasa, dan pada anak-anak itu yang paling tinggi ya, bisa sampai 20%. Dan patogenesis daripada penyakit ini sangat kompleks dan melibatkan beberapa gangguan barrier daripada kulit ya secara lokal, dan gangguan daripada regulasi hormon ya, yang ditandai secara genetik ataupun karena faktor lingkungan dan makanan misalnya, ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, hilang timbulnya penyakit ini membutuhkan penggunaan obat jangka panjang dan aman gitu ya, untuk segala umur. Jadi sekarang sudah banyak obat-obat yang ditemukan ya, yang aman dan aman untuk penyakit ini gitu ya. Nah, yang pertama adalah crisaborol ya, dengan nama dagang Eucrisa, dan kalau di Indonesia itu Staquis ya, dalam bentuk ointment gitu ya. Mekanisme kerjanya ini adalah obat yang merupakan suatu inhibitor atau penghambat selektif fosfodiesterase 4 itu, jadi PDE4 gitu ya, penghambat PDE4, tidak hanya meningkatkan siklus CAMP, tapi juga menurunkan daripada produksi daripada sitokin inflamatori, mulai dari TNF alfa, interleukin 2, 4, 5, dan 13 ya, sehingga akan meningkatkan juga mediator antiinflamasi lain seperti interleukin 10 ya. Nah, obat ini pertama kali di-approve oleh FDA tahun 2016, jadi digunakan untuk gangguan ringan sampai sedang gitu ya daripada dermatitis atopik. Obat ini dikontraindikasikan dengan mereka yang hipersensitif, dan efek sampingnya berupa nyeri serta rasa terbakar pada penggunaan topikal gitu ya, eritema dan gatal-gatal. Kemudian interaksi obat tidak ditemukan interaksi obat dengan lain yang cukup bermakna gitu ya, terutama antibiotik ataupun antihistamin. Tapi obat ini tidak boleh digunakan bersamaan dengan sterol ya, krim lainnya gitu ya. Nah, yang tersedia adalah ointment 2%, aplikasinya 2 kali sehari, pagi dan malam. Yang kedua adalah Revlumilas gitu ya, dengan nama dagang Zorife gitu. Zorife, mekanisme kerjanya ini merupakan generasi kedua daripada inhibitor PDE4 gitu ya. Dan ini tidak hanya menghambat enzim PDE4, tapi juga meningkatkan siklik AMP ya, dan inflamasinya ya, serta menurunkan neutrofil dan eosinofil, sehingga mengakibatkan produksi daripada sitokin tidak hanya di saluran nafas, tapi juga di kulit ya. Jadi penurunan sekresi daripada sitokin ya, produksi. Nah, indikasinya untuk psoriasis, kontraindikasinya hypersensitivity, dan efek sampingnya adalah kulit kemerahan dan gatal-gatal. Ini drug interaction-nya hampir tidak ditemukan gitu. Jadi very low interaction risk gitu ya. Nah, dosis adalah berupa krim 0,15% sekali sehari ya. Nah, yang ketiga adalah yang cukup baru gitu ya, dupilumab, tralokinumab, lebrikizumab, atau nemolizumab ya. Ini adalah suatu antibodi monoklomal IgG4 gitu ya. Ya, yang berikatan dengan interleukin 4 RA gitu ya. Ya, yang tidak hanya mempengaruhi daripada interleukin 4, tapi juga interleukin 3 reseptor ya. Indikasi adalah atopic dermatitis, termasuk juga nama lainnya adalah eksema ya, untuk anak di atas 6 tahun ya. Kemudian kontraindikasi hypersensitivity, efek samping, reaksi alergi, swelling, itching, dan nyeri pada tempat suntikan, karena obat ini diberikan secara subkutaneus ya, jadi pada daerah subkutan di kulit gitu ya. Interaksi obat tidak ditemukan interaksi yang bermakna gitu ya, baik dengan antihistamin, kortikosteroid, bronkodilator, dan obat asma yang lain atau obat eksema yang lain ya. Dosisnya subkutaneus 300 mg 2 kali sehari ya, secara subkutan, baik untuk dewasa dan anak di atas 12 tahun.
Nah, yang keempat adalah JAK inhibitor atau termasuk golongan Janus kinase inhibitor atau penghambat Janus kinase ya. Ini yang terbaru juga termasuk ya, ada upadacitinib, tofacitinib, dan baricitinib gitu ya. Mekanisme kerjanya adalah obat ini bekerja pada reseptor 1 secara selektif pada JAK1 gitu ya, dengan menghambat fosforilasi daripada signal transducer aktivator transkripsi sehingga terjadinya penurunan dari transkripsi gen inflamasi gitu ya. Indikasi adalah untuk dermatitis atopik dan psoriatic arthritis ya. Obat ini tersedia dalam bentuk oral gitu, jadi bisa juga dipakai untuk arthritis gitu ya. Kontraindikasi hipersensitivity, kemudian juga untuk active serious infection gitu ya. Efek samping karena penggunaan oral gitu ya dapat menimbulkan gangguan saluran cerna, infeksi, gangguan muskuloskeletal seperti nyeri pinggang, artralgia, dan peningkatan enzim hati. Ya, enzim hati. Intervention itu adalah meningkatkan efek samping daripada obat bila diberikan bersama ketoconazole dan clarithromycin ya, clarithromycin. Tapi tidak boleh diberikan bersamaan rifampicin, phenytoin, serta carbamazepin karena kadar obat ini dalam darah akan diturunkan, jadi menjadi tidak efektif ya. Dosisnya untuk anak dan dewasa, terus anak di atas 12 tahun dan dewasa itu dengan nama dagang Rinvoq itu 15 mg sekali sehari secara oral ya. Dan yang terakhir adalah Tafinarov ya, merupakan agonis daripada N-aryl hidrokarbon atau AHR yang dapat menurunkan inflamasi sitokin ya, restorasi daripada fungsi kulit serta juga bersifat antioksidan ya. Sehingga ini akan sedikit membuat perbedaan dengan AHR ligand yang lain gitu ya. Indikasi adalah untuk plak psoriasis pada dewasa, kontraindikasi hipersensitivity dan pada luka atau luka terbuka terinfeksi, wanita hamil dan menyusui, efek samping iritasi kulit, gatal, dan dapat terjadi kontak dermatitis serta folikulitis. Drug interaction belum diketahui secara jelas ya, jadi no well documented systemic drug interaction. Dosis adalah 1% topical cream ya, once daily. Itu dulu, terima kasih telah menonton, silakan subscribe, like, and share. Ciao.